Pagi dan saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian yang sudah berkenan meluangkan waktunya dalam kegiatan kita pagi hari ini, yaitu diseminasi budaya positif di SMK Negeri 2 Bangli. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan puji syukur yang sebesar-besarnya karena atas berkat rahmatnya lah bahwa kegiatan kita pada pagi hari ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Untuk itu, izinkan saya mengucapkan penganjali umat Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ibu Manajemen, Bapak Wakakurikulum, Bapak Wakakesiswaan, dan juga Ibu Wakahumasin. Demikian juga Bapak Ibu Guru BK dan juga tim kesiswaan yang sangat kami banggakan. Pada kesempatan hari ini, ada pun kegiatan yang kami laksanakan adalah diseminasi atau pembahasan berbagi pemahaman dan praktik baik terkait dengan penerapan budaya positif yang dilakukan di SMK Negeri 2 Bangli. Dan bersama saya di sini sudah ada pembicara atau materi yang luar biasa dan sangat inspiratif. Beliau adalah Bapak Omang Adi Kusuma dan juga Ibu Dewayu Noviantari. Mereka merupakan CKP Angkatan 9 Kabupaten Bangli, dan juga ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi kami di sekolah dapat berbagi pemahaman dan juga praktik baik terkait dengan budaya positif. Nah, nanti secara mendetail, jadi narasumber kita akan menyampaikan terkait apa itu disiplin positif. Kemudian apa saja faktor-faktor yang berpengaruh dalam menciptakan lingkungan yang nyaman, kondusif, dan juga menyenangkan. Nanti akan dikupas tuntas oleh pemateri kita. Dan untuk kesempatan hari ini, ada pun agenda kegiatan kita, yaitu yang pertama adalah pembukaan, kemudian akan dilanjutkan dengan doa. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian akan dibuka dengan sambutan perwakilan dari Bapak Kepala Sekolah yang nantinya akan diwakili oleh Bapak Wakakurikulum. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi terkait dengan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dewayu Novi dan Bapak Omang Adi Kusuma. Kemudian nanti akan ada sesi diskusi, refleksi, dan penutup. Nah, mungkin sekian adalah agenda yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk agenda yang pertama, pembukaan sudah kita lalui bersama. Berikutnya akan dilanjutkan dengan doa. Untuk itu saya mohon Bapak Ibu untuk berkenan berdiri. Baiklah, izinkan saya memimpin doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kita akan berdoa semoga kegiatan yang kita rencanakan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bapak Ibu dimohonkan untuk tetap berdiri. Agenda berikutnya akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Baiklah, acara berikutnya kita akan masuk pada pembukaan yang mana dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Wakakurikulum. Kami mohon untuk berkenan memberikan sambutannya sekaligus memberikan penguatan terkait pentingnya penanaman budaya positif di sekolah kita tercinta yaitu SMK Negeri 2 Bali. Waktu kami persilakan. Sebelumnya izinkan saya mengaturkan pengajar umat Om Swastiastu. Yang saya hormati Ibu Bapak Manajemen SMK Negeri 2 Bali. Yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Guru, dalam hal ini diwakili oleh tim kesiswaan yang solid dan tentunya dibarengi juga tim BK yang kompak. Dan yang terakhir yang tidak saya lupakan Ibu Bapak CGP Angkatan 10 dan Angkatan 9, maaf ya. Dan Ibu Bapak Ibu Guru Penggerak Angkatan ke-7 dan juga Pak Kadek selaku peserta guru penggerak ya, angkatan berapa Pak Kadek? Angkatan 9. Jadi kita angkatan 8 ya. Jadi memang saya pribadi agak sulit melihat misalkan berapanya, mohon dimaafkan. Tapi hari ini izinkan saya mewakili Bapak Kepala Sekolah karena beliau berhalangan. Saya secara pribadi dan juga sebagai bagian dari tim kurikulum, kami sangat senang. Kenapa senang? Karena di sekolah kita ada 4 orang guru yang sudah berhasil mengikuti program guru penggerak, bahkan 1 orang sudah dilantik atau diinaugurasi ya, sudah melaksanakan pendidikan guru penggerak. Guru penggerak ini penting keberadaannya bagi sekolah karena program pemerintah kita ke depannya bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan bagi peserta didik. Jadi kita kembali lagi ke filosofi Ki Hajar Dewantara. Bagaimana sekolah itu bisa menjadi taman. Ya, menyenangkan bagi siswa berarti mereka datang ke sekolah kita, mereka itu tidak ada beban. Dan bahkan mereka selalu merindukan keberadaan kita sebagai ibu bapak guru pada saat kita sedang berhalangan untuk mengajar di sekolah. Jadi itu yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, mewujudkan sekolah sebagai taman siswa tentunya pekerjaan yang tidak mudah. Karena ini merupakan pekerjaan tidak mudah, maka di sekolah kita sudah ada 4 orang yang ikut guru penggerak. Nah, di pundak teman-teman kita, ibu bapak guru penggerak inilah tentunya kita akan mengharapkan adanya inovasi yang akan membuat sekolah kita SMK Negeri 2 Bali ke depannya bertambah baik. Ya, perlu proses, saya yakin. Nah, oleh karena itu hari ini temanya adalah diseminasi budaya positif. Budaya positif yang dimaksud adalah bagaimana sekolah itu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi siswa. Karena sekarang dengan kurikulum merdeka, anak-anak bukannya bebas, mereka tidak belajar. Bukan seperti itu. Kebetulan ada siswa yang ada di belakang kita, ya. Jadi yang dimaksud dengan merdeka belajar, kita memberikan kebebasan bagi mereka untuk memilih
ya memilih metode apa yang disenangi oleh siswa kita, sehingga kemerdekaan ini akan memunculkan potensi-potensi peserta didik yang mungkin selama ini belum terasa. Bagaimana kita membuat kesepakatan kelas, tidak ada lagi istilah menghukum atau dihukum, tapi semua warga sekolah, baik guru, tenaga kependidikan, dan juga siswa sadar akan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi kalau ada sesuatu yang memang berjalan tidak sebagaimana mestinya di luar dari aturan sekolah, maka tentunya ada konsekuensi yang harus dijalankan oleh semua warga sekolah. Nah, sekali lagi, budaya positif ini penting untuk diberikan kepada seluruh warga sekolah. Harapan kami tentunya tidak hanya kegiatan ini tidak hanya berhenti diseminasi positif, budaya positif. Kami harapkan dapat mengikuti kegiatan hari ini dengan baik. Nanti Ibu Bapak yang akan menjadi pionir. Ya, bagi teman-teman kita, rekan-rekan sesama guru dan juga tenaga kependidikan di SMK Negeri Buah Bangli, bagaimana kita bekerja bersama-sama untuk memajukan sekolah kita tercinta ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Dan satu lagi pesan dari Bapak Kepala Sekolah, karena kegiatan guru penggerak ini masih terus ya, masih sampai gelombang berapa? Kalau di web itu sampai masih angkatan 16 kalau tidak salah. Mohon Ibu Bapak yang masih bisa ya mengikuti pendidikan, tolong mendaftar. Semakin banyak teman-teman kita yang ikut program guru penggerak, saya rasa ini akan menjadi hal yang positif bagi sekolah. Ya, bagaimana kita bergerak terus lebih baik untuk SMK Negeri Buah Bangli. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Putus Mahatana untuk arahan dan juga motivasi yang luar biasa, yang mana dapat saya kutip bahwa peran kita sebagai guru adalah untuk dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan positif, sehingga dapat membantu untuk mengoptimalkan potensi siswa-siswa kita di sini. Dan tadi juga Bapak Kurikulum sudah sedikit menyampaikan selentingan terkait dengan apa itu. Sekarang sudah tidak zamannya lagi mempergunakan versi menghukum atau memberikan hukuman. Kemudian ada juga yang dinamakan tadi konsekuensi yang berbuah dari kesepakatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya bertugas sebagai moderator dan izinkan saya untuk lanjut pada agenda berikutnya, yaitu pemaparan materi, yang mana hal ini akan diulas secara mendetail oleh pemateri pertama kita, yaitu Ibu Dewa Yudoviantari, yang akan membahas tentang apa itu disiplin positif, kemudian ada juga hukuman, penghargaan, yang nantinya akan terbentuk keyakinan kelas restitusi, akan dikupas secara mendalam dan secara detail oleh Ibu Dewa Yudoviantari. Untuk waktu saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi diseminasi budaya positif di SMK Negeri Buah Bangli. Namun sebelumnya izinkan saya mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Baik, selamat pagi saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Ibu yang berada di jajaran manajemen beserta Bapak Ibu guru yang berkenan hadir dalam kesempatan pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kegiatan ini saya mulai, jadi untuk menumbuhkan rasa semangat ya di awal kegiatan, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Baik, nah Bapak Ibu tahu gajah kan? Oke, tahu semut ya. Nah gajah itu faktanya besar ya. Gajah faktanya di mana Bapak Ibu? Silakan lakukan dengan gerakan. Gajah itu faktanya besar. Kalau semut itu kecil. Nah, itu faktanya ya. Nah sekarang kita balik ya. Semut itu
kecil. Gajah itu besar. Ya, coba sekali lagi ya. Faktanya gajah itu fakta ya. Ayo bersama-sama. Faktanya gajah itu besar. Semut itu kecil. Nah, sekarang kita balik. Semut itu Besar. semut itu kecil. Gajah itu besar. Oke, sekarang siap-siap ya. Mari kita bermain ya. Oke. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah. Gajah besar ya. Oke, tapi tidak apa-apa ya. Oke, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, semut, semut. Oke. Lagi ya, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah. Gajah itu gimana? Besar ya. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, 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 semut. Iya. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, jadi kita melakukan kegiatan tadi itu kira-kira tujuannya apa ya Bapak Ibu? Untuk melatih konsentrasi. Berarti yang salah tadi berarti kurang? Tidak apa-apa ya. Oke, baiklah. Tadi kita sudah melewati ice breaking ya untuk menumbuhkan rasa semangatnya ya. Bagaimana Bapak Ibu, sudah semangat? Sudah ya. Baik, lanjut sekarang kita ke kegiatan inti ya. Baik, Bapak Ibu, adapun yang melatar belakangi kami melakukan kegiatan ini adalah yakni sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu diibaratkan sebagai petani, ya, petani yang berperan penting untuk menumbuhkan padi di tanah, di lahan, kebun ladang yang sudah disediakan ya. Jadi guru itu diibaratkan sebagai petani, kemudian siswa itu diibaratkan sebagai bibit padi, baik itu padi unggul maupun padi yang tidak unggul. Dan sekolah itu diibaratkan sebagai lahan atau ladang yang sudah disediakan. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang tugas seorang petani itu adalah menuntut tumbuh kembangnya padi. Ya, jadi yang bisa dilakukan oleh seorang petani itu adalah menggemburkan tanah, kemudian menyirami padi dengan air, kemudian memberikan pupuk, membasmi hama agar tidak terganggu pertumbuhannya. Nah, di sini sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan. Jadi seperti itu ya. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab guru adalah menciptakan lingkungan budaya positif. Nah, budaya positif itu meliputi 6 hal ya. Yang pertama bisa Bapak Ibu lihat, jadi ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang kelima itu adalah posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ya, baik. Jadi pembelajaran di sekolah akan berlangsung dengan baik. Maaf jika didukung oleh apa Bapak Ibu?
pembelajaran di sekolah akan berlangsung dengan baik jika didukung oleh guru yang menumbuhkan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi guru tersebut mampu menciptakan budaya positif. Jadi seperti itu. Nah, di SMK Negeri 2 Bangli, bagaimana? Apakah sudah menumbuhkan budaya positif? Sudah ya. Baik, budaya positif itu dapat ditumbuhkan melalui pembentukan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Ya. Nah, di SMK Negeri 2 Bangli, jadi mungkin belum semua guru ya membuat keyakinan kelas dan mempraktikkan segitiga restitusi. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan pengimbasan tentang pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi bagi para guru dan warga sekolah di SMA Negeri 2 Bangli. Tadi itu kita sudah mengetahui latar belakangnya. Sekarang adapun tujuan dari kegiatan ini adalah mendapatkan pemahaman mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi sehingga bisa diterapkan di sekolah untuk mendukung terwujudnya budaya positif. Nah, tolak ukur keberhasilan kegiatan ini adalah yang pertama, guru memahami konsep pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, adanya poster atau dokumen keyakinan kelas yang dipajang di setiap kelas. Nah, yang ketiga, guru mampu menerapkan segitiga restitusi saat menangani permasalahan siswa. Kemudian yang kelima, bekerja sama dengan petugas sarana prasarana untuk mempersiapkan ruang presentasi. Kemudian selanjutnya melaksanakan diseminasi budaya positif, dan yang terakhir adalah refleksi kegiatan. Nah, dukungan yang dibutuhkan yaitu yang pertama, dukungan berupa izin pelaksanaan kegiatan dari kepala sekolah. Yang kedua, dukungan dari rekan sejawat atau guru untuk mengikuti kegiatan diseminasi. Kemudian yang terakhir itu adalah sarana prasarana dan petugas yang mendukung pelaksanaan diseminasi. Nah, baik, kita masuk ke materi. Nah, sekarang Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang berada di bagian depan itu adalah perannya sebagai A. Nah, yang di belakang itu perannya sebagai B. Nah, Bapak mungkin bisa ya, jadi Bapak A, B, kemudian A, B. Ya, seperti itu. Ya, nah sekarang oh ya, yang di depan A, yang di belakang B. Ya, oke. Bapak Ibu pikirkan sebuah kata, ya, jadi sebuah kata yang sangat berharga. Sebuah kata, silakan Bapak Ibu tulis di sticky note yang saya bagikan. Kemudian yang A ini ya, kemudian langsung digenggam dengan erat. Ya, nah B itu tugasnya adalah merayu, membujuk, ya, bisa memarahi atau menggelitik. Bagaimana caranya agar genggaman ini bisa dibuka oleh si A? Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami ya? Baik, saya bagikan dulu sedikit ya. Baik, silakan ditulis sebuah kata itu yang sangat berharga. Kemudian setelah menulis silakan digenggam erat. Bapak Ibu bisa berbalik arah ya kepada rekannya yang berperan sebagai B. Ya, tugasnya adalah
merayu, membujuk. Bisa nggak dia dengan rayuan Bapak Ibu yang berperan sebagai B itu mau nggak sih dia buka genggamannya apa tidak gitu ya? Saya ingin mengetahui nanti ya siapa yang buka dan siapa yang tetap menggenggam dengan erat sesuatu yang berharga itu ya. Anggap di tangan Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Oke, sudah kan? Silakan sekarang digenggam kertas tersebut, kemudian berbalik arah. Silakan. Nah, kepada B silakan. Silakan. Bapak sama Bu Laris. Iya. Oh, terserah bagaimana caranya Bapak. Anda apa namanya? Genggamannya bagaimana caranya Pak Adi ini mempertahankan genggamannya itu? Bisa nggak dia? Ya, banget tuh. Terus sekarang sudah dirayu Bapak. Oke, waktunya tidak banyak, silakan. Ayo semangat. Bagaimana yang di sini sudah? Oke. Baik. Tampaknya seru sekali ya. Baik, silakan Bapak Ibu. Sudah ya? Sudah. Oke. Bagi yang sudah silakan boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Sekarang saya akan menanyakan ya. Oh benar. Ini tetap semangat ini ya. Bagus sekali. Oh berarti Bapak mempertahankan hal yang sangat berharga tersebut. Boleh duduk Pak, silakan duduk. Kalau udah nggak bisa sudah silakan duduk ya. Kalau yang ini gigi sekali nih. Tidak bisa, oke tidak bisa. Oh bisa. Sudah nggak bisa, oh berarti Bapak ini benar-benar kuat ya mempertahankan. Baik, terima kasih Bapak, silakan duduk. Genggaman tersebut walaupun sudah dirayu, sudah dibujuk seperti itu. Ayo silakan. Oh ya, silakan. Oh Bapak buka, coba sampaikan alasannya karena apa? Terima kasih Ibu Robi selaku CDP. Kenapa saya membuka ini? Saya bacakan ini. Saya nulis love. Kenapa saya membuka ini? Saya ingin memberikan vibrasi yang positif pada teman-teman agar tumbuh rasa cinta kasih sayangnya. Saya tidak ada dengan cinta. Siapapun yang mau mencintai dan saya akan cintai mereka. Terima kasih. Sungguh luar biasa sekali ya. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu yang masih menggenggam dengan kuat? Ya, silakan Bapak. Terima kasih Bu Robi. Nah, kenapa di kata-kata saya digenggam erat-erat? Karena saya tulis tentang hidup, artinya tentang kehidupan pribadi saya, orang lain tidak boleh tahu. Gitu ya. Artinya apa yang menjadi kehidupan saya, terutama tentang kepribadian saya, tentang hidup pribadi saya, hanya saya dan istri saya yang tahu. Itu orang lain tidak boleh tahu. Itu terima kasih. Terima
kasih luar biasa sekali ya. Jadi itu adalah pendapat dari Bapak Ibu yang membuka dan tidak membuka. Sekarang saya ingin tanya, siapa yang sebenarnya berperan untuk mengontrol apakah A atau B? Siapa? A, ya. Jadi yang mengontrol itu adalah A, ya. Baik, ya. Jadi jawabannya itu ya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita, ya. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Jadi tidak ada yang salah dan tidak ada yang salah Pak karena dia tadi membuka, justru malah dia bapaknya mau berbagi seperti itu ya. Sama halnya dengan orang membuat misalnya hal sangat berharga adalah uang. Uang tersebut dipegang dengan erat, kemudian pada situasi seperti itu ada orang yang merayu, membujuk karena keluarganya atau ibunya sedang sakit. Nah, misalnya seperti itu. Apakah Bapak Ibu akan mengepal dengan erat genggaman tersebut? Nah, mungkin ada yang iya, ada yang tidak. Saya tidak mau, saya ingin berbagi kasih atau membantu orang lain. Jadi teori kontrolnya itu ada pada diri sendiri. Jadi seperti itu, ya Bapak Ibu ya. Baik, sekarang kita lanjut. Nah, kita sering mengucapkan kata disiplin. Menurut Bapak Ibu, apa itu disiplin? Ya, siapa yang mau berpendapat? Apa sih itu disiplin? Selama ini kan kita sering ya, anak-anak harus disiplin dan disiplin. Nah, sebenarnya apa sih arti kata disiplin itu? Silakan, siapa yang mau berpendapat, Bapak Ibu? Bapak berkenan, Bapak. Bapak berkenan? Oke, silakan. Baik, menurut saya disiplin itu artinya mentaati segala aturan yang ada sehingga tidak ada pelanggaran di sana. Itu menurut saya. Jadi baik disiplin waktu, disiplin aturan dan lain sebagainya. Terima kasih. Ada mungkin pendapat dari guru yang lain? Ya, silakan Pak Karidana. Terima kasih. Disiplin seperti yang disampaikan oleh Pak Siswan itu benar ya. Kalau dilihat dari sisi kata, beri kata ya, ada di sisi dan di setiap saat itu tidak kita plan, artinya integritas kita kuat, komitmen kita kuat untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi tugas kita. Tidak ada plan, disiapkan di situasi yang tidak plan menurut kami ya. Kita selalu integritas, komitmen untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi tujuan kita. Terima kasih. Pak Karidana ini tidak plan ya, seperti itu ya. Baik, mari kita lihat. Bapak Ibu sambil kegiatan ini berlangsung, silakan Bapak Ibu menikmati hidangan yang sudah diberikan kalian seadanya. Baik, nah disiplin positif adalah proses pendisiplinan terhadap anak tanpa memberikan ancaman atau memberikan hukuman. Di garis bawah ya Bapak Ibu, tanpa mengancam dan tanpa menghukum, seperti itu. Nah, dengan menerapkan disiplin positif, guru dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter yang positif. Nah, dalam penerapannya, disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa ya. Jadi jika ada kesepakatan antara guru dan siswa, jadi siswa tersebut akan lebih bertanggung jawab untuk menjalankan disiplin tersebut. Nah, selain itu, dengan menerapkan disiplin positif, pendidik dapat mengembangkan pendidikan karakter siswa sehingga terwujud budaya positif di satuan pendidikan. Nah, apabila kita memberikan pembelajaran positif kepada anak-anak
secara konsisten dan berkelanjutan ya. Jadi hal tersebut tumbuh menjadi suatu kebiasaan ya, setiap hari menjadi kebiasaan sehingga membentuk sebuah karakter. Nah, karakter tersebutlah kita harapkan nanti mampu mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan dan menciptakan lingkungan di sekolah yang sangat aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi seperti itu. Baik, lanjut. Nah, cara untuk menerapkan budaya disiplin positif dalam proses kegiatan belajar di kelas antara lain, yang pertama itu membentuk lingkungan yang mendukung terciptanya budaya disiplin positif, ya. Kemudian yang kedua, membuat keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas? Belum, ya. Baik. Nah, keyakinan kelas ini akan membantu guru dalam membentuk budaya disiplin positif, ya. Kemudian memudahkan guru dalam proses kegiatan belajar mengajar dan tidak menekan siswa. Jadi siswa merasa aman, merasa nyaman, merasa senang datang ke sekolah, ya. Dan akan selalu merindukan kehadiran Bapak Ibu. Itu seperti kata Bapak Waka tadi, ya. Jadi kehadiran Bapak Ibu akan selalu dinanti-nanti dan dirindukan. Kalau tidak sekolah bapaknya nggak masuk, ibunya nggak masuk, seperti itu, ya. Nah, kemudian membantu siswa dalam mengeksplorasi kemampuannya dalam berkomunikasi. Nah, disiplin diartikan sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia, ya. Nah, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Nah, kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal, ya. Nah, nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai dari setiap individu, ya. Kira-kira apa sih itu nilai kebajikannya, Bapak Ibu? Bapak Ibu apakah mengenal? Tentunya sudah, ya, profil pelajar Pancasila, ya. Ada yang bisa menyebutkan apa saja yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, bagian-bagiannya. Ada? Ya, coba Ibu Okta, tidak apa-apa disebutkan beberapa, tidak apa-apa. Ya, coba. Terima kasih atas kesempatannya. Nanti kalau ada yang kurang bisa ditambahkan, ya. Jadi yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua bernalar kritis, berkebinekaan global, kreatif, dan juga. Ya, terima kasih. Ibu Okta, ada yang mau menambahkan lagi? Profil pelajar Pancasila? Oke, baik. Kita lanjut lihat saja, ya. Nah, jadi ini profil pelajar Pancasila. Jadi benar sekali yang disampaikan oleh Ibu Okta tadi, ya. Yang pertama itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Oke, baik, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, ada motivasi perilaku manusia, ya. Nah, jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, misalnya nih, ya, Bapak Ibu ketika mengajar masuk ke kelas, ya. Nah, apa yang menjadi motivasi dari Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu masuk kelas itu karena ingin gak enak sama Bapak kepala sekolahnya, saya ada jam, saya harus masuk kelas? Apa seperti itu Bapak Ibu?
Tidak, ya. Kemudian menghindari hukuman ya, seperti kalau saya terus nggak masuk kelas nanti dapat surat peringatan. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya, misalnya dengan masuk kelas nanti kan kalau saya pagi-pagi masuk mendapatkan pujian dari kepala sekolah, wih, Haji Manis masuk pagi ini baru benar-benar guru yang sangat luar biasa. Misalnya seperti itu ya, hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu ke sekolah datang pagi-pagi itu ya memang karena keinginan Bapak Ibu. Oh, saya ingin mengajar ini, saya ingin menerapkan disiplin diri. Dengan saya menerapkan disiplin diri, tidak ngomong pun banyak anak-anak akan menurut saya. Jadi Bapak sebagai contoh atau teladan ya, seperti semboyannya yang hadir ingat susu tuludu ya. Jadi guru di depan sebagai contoh atau sebagai teladan ya. Jadi ngomong banyak karena Bapak Ibu sudah tergerak hatinya ya. Jadi memang dari internal, dari diri sendiri. Seperti itu pasti akan diikuti oleh anak-anak ya. Jadi terkait motivasi perilaku manusia ini ada memang dari faktor internal dan ada memang dari faktor eksternal seperti itu. Oke, Bapak Ibu yang mana? Nomor 3 ya, saya yakin pasti semuanya yang nomor 3 ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, ini ada kasus Ibu Anas. Saya bacakan kasusnya sekarang ya. Oke. Nah, kasus Ibu Anas. Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Ya, pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Nah, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Nah, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, Seno ya. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak setuju. Mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya mengapa Bapak Ibu tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno. Ada? Ya, silakan Ibu Mayani. Baik, terima kasih Bu Novi. Kalau menurut saya pribadi, tindakan dari Pak Seno ini salah. Karena kita tahu bahwa sebenarnya setiap murid itu memiliki kemampuan masing-masing secara individu. Jadi kadang ada dalam satu kelas tidak mungkin menyukai semua matematika, pelajaran matematika. Ini seperti saya waktu SMA. Jadi saat pelajaran matematika saya lebih sering menggambar karena saya suka menggambar. Jadi saya sangat menarik dengan pelajaran yang saya sukai. Matematika agak kurang. Saya juga pernah mengalami apa yang dialami oleh Iva. Jadi suatu waktu guru matematika saya waktu itu memberikan istilahnya seperti hukuman, ya itu kan sebenarnya hukuman ya. Karena kita disuruh untuk ke depan karena dilihat saya. Lalu saat itu saya disuruh ke depan, jadi seperti merasa dipermalukan begitu di depan kelas.
mungkin dengan hal yang seperti itu kita semakin tidak menyukai pelajarannya seperti itu. Nah, jadi kalau dilihat dengan situasi yang dialami oleh Iva ini, sebaiknya mungkin Pak Seno harus lebih mengapresiasi. Oh, anak, kamu suka sekali menggambar, boleh, asalkan tetap berkonsentrasi dengan pelajaran matematika. Sebenarnya saya bukan anak yang waktu itu ya, waktu SMA saya bukan anak yang terlalu bodoh sekali matematika, tidak. Hanya saja saya lebih menyukai karena saya cenderung ke seni begitu. Jadi menurut saya Pak Seno harus pendekatannya adalah ke sisi seninya. Jangan fokus ke matematikanya. Oh, anak ini sukanya seni. Arahkan ke situ. Anak di pelajaran saya sebaiknya anak tetap berkonsentrasi dengan pelajaran matematika. Nanti kalau memang hobinya menggambar, boleh di pembelajaran menggambar begitu. Nah, kalau diajak ke depan itu saya kurang setuju karena itu akan menjatuhkan mental dan itu akan semakin kita menjauhi guru tersebut. Terkadang kenapa orang takut dengan pelajaran matematika selain fokus pelajarannya berat, itu juga disebabkan karena proses dari pembelajaran matematika itu serius buat anak-anak. Coba membuat pelajaran matematika itu lebih fun, ada games-gamesnya kan lebih seru ya. Apalagi anak zaman sekarang yang lebih suka dengan sesuatu yang berbau pendekatannya lebih kondusif di kelas, itu akan lebih nyaman gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi ini sama seperti pengalaman saya. Kalau Iva diajak ke depan, dia akan traumatik terhadap pelajarannya, trauma terhadap gurunya, trauma terhadap sekolah, begitu. Jadi menurut saya tidak, Pak Seno belum tepat kalau memberikan hukuman di depan. Karena kalau kita dilihat banyak orang diketahui itu akan membekas sampai dia dewasa, begitu. Kalau menurut pengalaman pribadi saya. Seperti itu, terima kasih Bu Dewa. Baik, terima kasih luar biasa sekali ya. Jadi kasus ini hampir sama dengan kasus yang dialami oleh Ibu Mayadi pada saat SMA ya. Jadi Bu Mayadi tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno tersebut ya. Jadi kita sebagai seorang guru memang seharusnya tidak langsung ngejudge siswa dan langsung menghukum ya. Jadi kita memposisikan diri sebagai posisi control manager ya di sana ya. Jadi kita arahkan anak dengan baik karena anak tersebut memiliki bakat, kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Jadi kita arahkan dengan baik kapan, waktu dan tempat yang tepat untuk anak tersebut melakukan hal itu. Jadi seperti itu ya. Baik, untuk pertanyaan nomor 2, menurut Anda, menurut Bapak Ibu ya, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Tadi sudah dibilang hukuman atau konsekuensi? Jadi hukuman ya, langsung disuruh ke depan kelas. Jadi sepihak ya, tidak ada kesepakatan di awal antara guru dan murid. Jadi bersifat satu arah. Nah itu merupakan sebuah hukuman. Jadi seperti itu. Baik, lanjut. Nah, berbicara masalah hukuman ya, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sebelum saya jelaskan sedikit tentang ketiga hal ini, ada tidak Bapak Ibu yang bisa membedakan hukuman dengan konsekuensi dan restitusi? Apakah ada? Hukuman itu bagaimana, konsekuensi itu bagaimana, restitusi itu bagaimana? Apakah ada yang bisa menjelaskan? Apakah ada satu bisa? Oke. Senyum-senyum tampaknya pasti bisa. Ada silakan Pak. Kalau hukuman itu satu arah, yang dua arah itu memang ada aturannya, itu hukuman. Jadi nggak ada dua arah itu ada aturan pihak yang membuat sama yang akan melaksanakan. Kalau konsekuensi itu kayak kesepakatan, kita sepakatan konsekuensi. Kayak misalnya kayak tadi ini kita mau budaya positif nih, mau berbagi meeting room jam 9. Nah kalau seandainya ada konsekuensi, kita sepakat dulu sama pesertanya. Kalau seandainya misalkan harus tepat waktu, yang tidak tepat waktu gimana, harus ada sepakatan itu. Kemudian kalau restitusi ini ada yang mementoring atau
mengajak atau apa ya, mengajak anak kalau seandainya yang melanggar gitu, itu kita diajak review kenapa kok seperti itu, terus bagaimana caranya biar tidak terulang lagi, kayak gitu review. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kade. Jadi tadi itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, mari kita lihat. Ya, jadi benar sekali seperti apa yang diucapkan oleh Pak Kade Saputra bahwa hukuman itu bersifat satu arah, ya. Jadi dari pihak guru yang memberikan dan murid itu hanya menerima seperti itu suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Ya, jadi itu hukuman. Nah, kemudian konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, ya, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, sedangkan restitusi di sana adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya, jadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, dengan mengetahui hal ini, apakah Bapak Ibu nanti akan melakukan hukuman kepada anak-anak? Tentunya tidak, ya, karena itu bersifat satu arah. Jadi kita lebih mengarah kemana Bapak Ibu? Konsekuensi, restitusi, ya. Jadi kita apabila ada anak yang memang melanggar seperti itu, kita ajak dulu masuk ke kelas, ke ruangan. Jadi kita ajak bicara baik-baik di sana, ya. Jadi tahap demi tahap apa yang mendasari anak tersebut melakukan kesalahan, kemudian apa yang ingin solusi apa yang bisa diperoleh dari permasalahan tersebut, seperti itu. Oke, baik, lanjut. Tunggu sebentar. Baik. Nah, selanjutnya ada kasus lagi satu, ya. Silakan Bapak Ibu untuk kasusnya. Bapak perlu saya bacakan apa baca sendiri-sendiri? Bacakan, ya. Baik. Kasus ini masih di Ibu Anas, ya. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebut masuk ke dalam kelas. Setelah jam istirahat usai, ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang, ya. Jadi setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang, ya. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas, seperti itu. Nah, sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Nah, sampai di mana tadi? Nah, hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Ya, sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Ya, Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Nah, apa yang terjadi? Mengapa demikian? Ya. Nah, berdasarkan teori motivasi tadi, ya, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Apa?
untuk mendapatkan stiker. Ya, nah, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberikan penghargaan stiker bintang? Nah, jadi kan mereka itu mau antri hanya untuk sebuah penghargaan. Jadi faktor eksternal di sana ya, tidak muncul dari dirinya sendiri. Jadi bukan karena faktor internal seperti itu. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Untuk pertanyaan nomor 2, adakah cara lain? Ya, agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang. Ayo, siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Baik, Pak Hadi dan silakan. Terima kasih Bu Nopi. Menurut saya ada cara lain agar siswa itu merubah dirinya sendiri tanpa ada motivasi untuk dapat hadiah. Seperti kemarin, ini pengalaman di SMK 2 Bangladesh kemarin dengan Pak Kesiswaan juga kami berbicara masalah kenapa anak di SMK 2 sudah sering sekali diberikan arahan oleh Pak Bakar dan juga Sekbi, tetapi anak-anak itu dalam tulisannya ya Pak Bakar tidak berubah. Saya memberikan solusi ini. Bagaimana kalau guru-guru yang ada di pagi hari, mohon maaf ini agak mungkin melebar, yang ada di lapangan ikut minimal berdiri walaupun tidak usuk melakukan disahir, pura-pura disahir kan begitu, sehingga ini memberikan motivasi bagi. Dan untuk ini misalnya kalau di SD, kalau saya jangan minta anak-anak kita kepada anak-anak kelas SD ya. Anak-anak tahu nggak bebek itu binatang? Kalau anak siapa? Manusia. Memiliki apa kelebihan binatang dengan manusia? Memiliki pikiran. Bebek kalau dia masuk ke mana-mana sistemnya bagaimana? Anak orang dia ada, dia antre. Anak-anak mau nggak dikatakan bebek atau binatang? Kalau mau, anak akan tidak kalah dengan bebek. Itu kita berikan analogi kepada siswa, bukan kasih reward kalau memang ingin menyadarkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia di dunia. Dengan beranalogi seperti itu, mudah-mudahan siswa saya bukan manusia, bukan binatang. Bagi saya harus berlaku seperti manusia. Salah satunya mungkin begitu Bu. Terima kasih. Luar biasa sekali, terima kasih Pak Kalidano ya. Jadi seperti itu cara bapaknya memotivasi siswanya ya. Jadi tidak harus memberikan penghargaan, tetapi memberikan pembelajaran, mengajarkan atau membandingkan ya, bisa dikatakan analogi ya seperti itu antara manusia dan binatang. Jadi dengan tersendirinya dia akan berpikir iya ya seperti itu kok saya dikalahkan binatang seperti itu ya. Baik, luar biasa sekali. Bagaimana Pak, ada pendapat yang lain? Tidak ada ya? Oke, baik, sekarang kita lanjut. Baik, ini adalah bahasa saya yang terakhir, yaitu keyakinan kelas ya. Apa itu keyakinan kelas? Bagaimana cara membuatnya? Tadi Bapak Ibu kan sudah saya tanya apakah Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu mengatakan belum ya. Baik. Nah, keyakinan kelas dibentuk untuk menertibkan siswa di kelas, Bapak Ibu ya. Menertibkan di sini bukan dalam artian pemaksaan, itu tidak, namun lebih kepada tanggung jawab dari setiap siswa. Ya, keyakinan kelas harus disepakati bersama antara guru dan siswa, tanpa adanya paksaan dari semua anggota kelas ya. Karena keyakinan kelas dibentuk secara bersama-sama, maka dari itu sudah menjadi tanggung jawab para siswa untuk menaatinya tanpa adanya paksaan seperti itu. Nah, fungsi keyakinan kelas juga sebagai pengendalian diri agar siswa belajar untuk belum kita belajar dimulai.
Alhamdulillah sekarang sudah semua di semester yang baru ya. Lagi semua sebelum kita memulai pembelajaran semester ini, tentu kita inginnya apa ya? Misalnya dulu deh ya. Menurut kalian masuk ke apa sih yang menjadi impian kalian? Menurut kalian bagaimana coba? Ada yang mau bicara? Lalu yang bagaimana ya yang kalian inginkan? Oke, sudah jelas? Pengen masuk bersih. Oke, ya. Siapa lagi? Maudi. Oke, Maudi. Mungkin fasilitas perasaan Anda selama sekolah itu gimana? Wah, bagus sekali ya. Siapa lagi? Sasi? Wah, keren banget ya. Harus ya. Siapa lagi? Bibirnya pun ditanyain dulu. Oh gitu ya. Nah, berarti sudah ada ya kelas yang kalian inginkan ya, atau yang paling dekat selama satu semester ke depan bagaimana gitu ya. Nah sekarang kita mau tanya nih, bagaimana ya caranya untuk membuka kelas yang kalian? Barangkali ada yang mau jawab, bagaimana ya? Oh, bagus banget jawabannya. Ada lagi? Ya, sekarang aku jalan terang. Oke, ada lagi? Wah, Jadi jangan caranya membuat kesepakatan kelas. Apa sih yang dimaksud kesepakatan kelas? Ada yang mau jawab? Apa ya? Jadi kesepakatan itu hal-hal yang sudah diyakini dan disepakati sama pelajar. Sip. Bagaimana jawabannya ya? Jadi betul ya. Jadi kita harus menurutnya ada sekarang kita akan buat kesepakatan kelas. Ya, silahkan ditulis ya kelas yang seperti apa sih yang kalian inginkan, yang kalian inginkan. Silahkan ditulis.
di KIB itu. Kita yang sudah sangat luar biasa dan menyampaikan materi yang tentu saja sangat menginspirasi, dari disiplin positif, kemudian penghargaan dan hukuman, masuk pada keyakinan kelas dan ditambahkan dengan kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir yaitu penerapan segitiga restitusi dalam dan beragam tentunya. Baiklah Bapak Ibu, dari pemaparan yang luar biasa tadi, yang sangat detail yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan CGP Angkatan 9 Kabupaten Bangli, kita akan masuk pada sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi. Jadi mohon partisipasi dan interaksi Bapak Ibu untuk kelanjutan kegiatan ini. Nah, untuk sesi pertama kita akan buka dengan 2 orang penanya. Apabila ada hal-hal yang ingin didiskusikan, yang ingin ditanyakan lebih mendalam atau tanggapan seputar materi, silakan Bapak Ibu. Atau mungkin dari Bapak-bapak di depan ada. Oke, kesempatan pertama untuk Pak Putu Suhartan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Terkait dengan pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada 2 pemateri kita, Bu Dewi Novi dan juga Pak Adi Kusuma yang sudah menyampaikan materi terkait dengan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 2 Bangli. Untuk pertanyaannya, karena ini ya memang kalau kesepakatan kelas, kita sendiri di sekolah sudah sempat mengimbau ibu bapak guru untuk membuat kesepakatan kelas, di mana ibu bapak guru yang mengajar di kelas pada waktu awal masuk itu kesepakatan kelas itu, atau memang harus dibuat oleh wali kelas yang dipercayai, maksudnya namanya keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu kan lebih bagusnya kayaknya masing-masing wali kelas yang membuat itu, atau lagi seperti kesepakatan kelas hanya berdasarkan tiap guru mapel yaitu punya kesepakatan masing-masing. Nah itu yang saya tanyakan. Dan kalau boleh tahu, apakah ibu bapak di guru penggerak sudah membuat keyakinan kelas, dan sejauh ini bagaimana penerapannya kalau sudah dibuat? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa dari Pak Putu Suhartan, yaitu terkait dengan mungkin lebih tepatnya apa hubungan kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas, apa yang menjadi pembedanya, dan juga penerapan keyakinan kelas itu sendiri. Oke, saya mengundang 1 penanya lagi untuk di sesi pertama. Oke, Pak Rusi Rai Kamsi. Ya, silakan Pak Rusi. Ya baik, terima kasih. Menyambung mengenai pertanyaan dari Pak Putu mengenai keyakinan kelas. Tadi kan sudah dipaparkan juga sama Bu Yunobi mengenai keyakinan kelas, di mana ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran ataupun melanggar dari disiplin yang sudah disepakati, itu disyaratkan tidak memberikan hukuman atau sanksi. Sedangkan kalau kita lihat secara reality, ketika kita bikin keyakinan kelas mungkin ya, atau kesepakatan yang sudah kita sepakati di kelas, hanya siswa yang masih melanggar terhadap apa yang sudah kita sepakati sebelumnya. Nah, untuk itu bagaimana solusi yang akan dilakukan untuk bisa membuat siswa itu mengikuti semua aturan yang sudah kita sepakati tanpa memberikan hukuman ataupun sanksi kepada siswa tersebut. Terima kasih. Oke, semakin menarik ya diskusi kita untuk bagian hari ini. Jadi dari Pak Gusti Rai ini ya mungkin sedikit ada keraguan ya yang perlu diyakinkan untuk Bapak Ibu pemateri, bahwa kalau misalnya kita menghindari yang namanya hukuman, ya,
tapi terjadi realitanya. Itu kadang-kadang dia kasih hukuman aja, anak-anak mungkin efek jerahnya kurang Pak ya begitu. Sehingga bagaimana menguatkan kembali dari kesepakatan ke konsekuensi atau mungkin lebih tepatnya penerapan restitusi di sini. Silakan untuk kesempatan saya berikan kepada Pak Materi untuk memberikan tanggapannya. Silakan, oke, Pak Adi Kusuma, silakan. Baik, saya izin menjawab Pak Putu, Pak Gusti. Kalau nanti jawaban kami kurang, nah mungkin nanti kita bisa diskusikan kembali. Tetapi kami akan mencoba menjawab. Yang pertama, keyakinan kelas. Sebenarnya kalau umum kita kenal adalah peraturan kelas ya, seperti itu. Tetapi saat ini kalau keyakinan, nah contoh pada video tadi kita sudah sama-sama menyaksikan di mana prosesnya pada saat semestinya pembuatan keyakinan kelas ini dilakukan di awal semester oleh wali kelas. Nah prosesnya pun itu tidak murni kalau peraturan itu kan dibuat oleh guru sendiri ya. Jadi kalau melanggar berarti dihukum. Nah kalau keyakinan kelas tidak. Kalau keyakinan kelas tadi, jadi prosesnya itu semua melibatkan siswa. Dan saya pribadi sebagai wali kelas, bahkan sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak sudah saya lakukan. Boleh nanti tanya di 11 3. Cuman mungkin nanti ini saya lakukan secara bertahap, belum sempurna, butuh nanti masukan-masukan. Nah yang pertama mungkin sudah terjawab itu ya, saya sudah membuat keyakinan kelas. Nah prosesnya itu murni yang pertama kita akan meminta pendapat kepada seluruh anggota kelas. Kira-kira peraturan kelas seperti apa yang kita impikan atau kelas seperti apa yang kita mau anak-anak, itu contohnya. Oh tadi ada yang nyeletuk, Bu bersih, kelas bersih, datang tepat waktu. Kemudian ada yang nyeletuk bayar SPP tepat waktu katanya. Cuman tugas guru apa? Memberikan penguatan apa yang belum masuk. Yang belum masuk tadi kolaborasi. Kolaborasi bisa dilakukan pada saat tiket, pada saat presentasi atau mengerjakan tugas kelompok. Nah, cuman pendapat anak-anak itu kan kalimatnya masih belum kalimat positif ya. Berarti kayak tadi, kalau telat bayar SPP tidak dikasih masuk. Nah mungkin kata-katanya diganti. Berarti kira-kira apa ya yang positif kalimatnya? Bayarlah SPP tepat waktu. Jadi bukan memakai kalimat kalau tidak bayar SPP tidak boleh ke sekolah. Nah kalau itu kan negatif. Nah setelah terkumpul apa pendapat warga kelas, guru tugasnya nanti adalah membuat kalimat positif. Kemudian tugas guru selanjutnya adalah mendata semua peraturan yang disampaikan oleh anak-anak. Kalau ada yang sama, berarti tidak dibuat lagi. Artinya cukup satu. Nah, dari sekian yang terkumpul, keyakinan kelas tersebut, peraturan kelas tersebut yang sudah menjadi kata positif, itu nanti dibuatlah keyakinan kelas. Sudah selesai, nanti tinggal dipajang. Karena tadi mungkin videonya terputus, di akhir video wali kelas dan siswanya itu menyampaikan ada 6 poin keyakinan kelasnya yang disampaikan. Dan itu memang murni dibuat dari dalam diri mereka. Jadi kecil kemungkinan ya kalau kita benar-benar atau kita pribadi ya sudah menyampaikan itu di
di depan umum, di depan teman-teman kelas, kecil kemungkinan untuk dilanggar. Nah, seperti itulah proses pembuatan keyakinan kelas.